dinuna mabniyatun ala nukun la ala munasabatil ukum. Agama Islam itu tetap dalam dalil, tidak pernah bisa sama dengan akal semata. Kamu bertanya, Abah Guru menjawab. Assalamualaikum Abah Guru. Izin bertanya Abah Guru. Saya mintalah keterangan tentang seorang anak terhadap orang tuanya jika tidak menghargainya mengenai hukum-hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak disebutkan di dalam kitabnya tentang kemuliaan kedua orang tua kita dan tidak ada pesan apa-apa dari Allah, niscaya dapatlah dengan akal kita mengetahui bahwa menghargai ibu bapa itu adalah wajib hukumnya. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa yang teramat besar. Maka wajiblah atas orang yang berakal mengetahui kehormatan kedua orang tuanya, menunaikan hak kedua orang tuanya, apalagi kalau Allah telah menyebutkan di dalam seluruh isi kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi, kitab-kitab dari Al-Quran, dari Taurat, Injil, Jabur, keseluruhannya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Asy-Syaikh Al-Imam Nasir As-Samarqandi mengatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 44, Salasun ayatin nazalat makrunatan bi salasin la yaqbalullahu wahidan minhunna bighairi qarinatiha. Awaluha qauluhu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata. Faman shalla wa lam yu'addi zakata lam tuqbal minhu sholat. Wasani qauluhu ta'ala wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Wasalisu qauluhu ta'ala aniskur li wa liwalidayka faman syakarallah wa lam yaskur li walidayhi lam yuqbal minhu. Yang maknanya ada 3 ayat yang diturunkan berbarengan dengan 3 perkara di mana Allah tidak menerima satu daripadanya tanpa pengikutannya. Yang pertama firman Allah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka barang siapa seorang yang sholat tapi tidak mau membayar zakat, tidak diterima oleh Allah sholatnya. Yang kedua firman Allah subhanahu wa ta'ala, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada utusan Allah. Maka barang siapa yang patuh kepada Allah tapi tidak patuh kepada para rasul utusan Allah, tidaklah diterima kebaktiannya itu. Yang ketiga firman Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada orang tuamu, ibu bapamu. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, tidaklah diterima oleh Allah syukurnya itu. Marilah para penanya yang budiman, kita sama-sama mengikuti beberapa nas Al-Quran yang berkenan dengan soal berbakti kepada orang tua. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami telah berpesan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap ibu bapaknya. Syababun nuzul ayat ini adalah tersebab sahabat Sa'ad ibn Waqqas bersama ibundanya Hamah binti Abi Sufyan. Tatkala Sa'ad masuk Islam, sedang ia sangat berbakti kepada ibunya. Ujar ibunya sebagai protes atas masuk Islamnya Sa'ad, demi Allah, aku tidak mau makan dan minum sehingga engkau kembali kepada keyakinanmu semula, yakni menyembah berhala atau aku mati. Demi Tuhan, aku tidak mau makan dan minum sehingga engkau kembali kepada keyakinanmu semula, yakni menyembah berhala atau mati, atau aku mati. Itu kata ibundanya saat belum masuk Islam. Maka terjadilah hal itu. Dalam beberapa hari lalu datanglah saat menghampiri ibunya berkata, wahai ibu, sekiranya ada bagi ibu 100 nafas, lalu keluarlah nafas itu satu demi satu, tidaklah saya akan meninggalkan agama saya ini. Kalau ibu mau makan, persilahkanlah. Ini tidak mau makan, dipersilahkanlah. Maka tatkala ibunya putus asa atas kembalinya saat ke dalam kemusyrikan, makan dan minumlah ia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tersebut.
dan Allah perintahkan untuk berbuat kebaikan terhadap ibu bapak dan berbakti kepada ibunya dan tidak mematuhinya dalam hal kemusyrikan. Tersebut dalam surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduha aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā." Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 yang maknanya wallahu alam bil haqiqatil muradi, telah memerintah Tuhanmu bahwa janganlah kamu menyembah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah terhadap ibu bapa. Apabila salah seorang dari keduanya ataupun kedua-duanya setelah lanjut usia berada padamu, janganlah kamu katakan kepadanya, janganlah kamu bentak keduanya, katakanlah kepada keduanya, kedua orang tua maksudnya, akan perkataan yang mulia, dan rendahkan olehmu bagi keduanya akan dirimu yang timbul dari rasa kasih sayang, dan katakanlah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku telah merawatku di masa kecilku. Tersebut pula di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalatul ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa walidayk. Wallahu alam bil haqiqatil muradi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang maknanya, dan telah kami berwasiat kepada manusia mengenai ibu bapaknya. Ibunya pernah mengandungnya dalam kesukaran yang disusul oleh kesukaran, oleh kesusahan mengandungnya selama 9 bulan tentunya, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, bahwa bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada ibu bapamu. Para penanya yang terhormat, adapun hadis-hadis dari riwayat sahabat Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi ayil a'mal ahabbu ila Allah ta'ala. Ayil a'mal ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Wa qul thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihad fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, as-salat, salat pada waktunya. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi ya Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah? Berbuat kebaikan kepada ibu bapamu. Terus bertanya lagi, apa lagi ya Rasul? Kemudian apa lagi ya Rasul? Berjuanglah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para penanya sekalian, yang semoga kita senantiasa dalam keinsyafan. Alangkah besarnya hak ibu bapak kita karena ia dinomor 2-kan dari setelah sholat, sedangkan jihad fisabilillah dinomor 3-kan. Diriwayatkan pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yaji waladun walid illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tikah. Rawahu al-Imam Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda, tidaklah dapat membalas seorang anak akan budi orang tuanya kecuali kalau didapatkannya orang tuanya itu sebagai budak beliau, lalu dibelinya maka dimerdekakannya. Para penanya sekalian, untuk lebih menyempurnakan jawaban ini, baiklah kami akan bawakan perkataan Asy-Syaikh Al-Imam wa Barakatul Alam, Qutbul Irsad wa Ghusul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, di dalam kitab yang bernama An-Nasaihud Diniyah wal Wasiyatul Imaniyah halaman 62. Beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, anna birral walidahi ad'afu birril walida kama warada fil hadis, wa la'alla as-sababa fi dhalika manukasih walidahi min ta'abil hamli wa masyaqihi wa masyaqatil wadhi wa mu'nati rada'ah wa tarbiyah wa mazid al-hanah wa syaka wallahu alam. Wa qad qala rajulun an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahaqqa an-nas bi husni suhbati ay birri wasilati, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam ummuka, qala summa man,
qala ummuka, thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka. Wa kama yajibu 'alal insan ayatabarra walidayhi fi hayatihima, kadzalika yanbaghi lahu ay yabarrahuma ba'da wafatihima, wa zalika bid-du'a wal istighfar lahuma wa bid sadaqa anhuma wa bi qadi duyunihima wa tanfidhi wasayahuma bi silati arhamihima wa bir asdiqahihima wa ahli mawaddatihima, fadzalika kulluhu min tamamil bir kama warada bihi al-hadis wa fi du'a lil mayyit wa fil istighfar lahu wa tasaddaq anhu wa naf'alahu katsir, fayanbaghi lil insan ay yaghfula ala dhalika fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairihima min al-aqarib wa zil huquqi alayhi wal muslimina umuma. Al-Imam Haddad beliau mengatakan, dan ketahuilah olehmu bahwa berbuat kebaikan kepada ibu bapa berlipat ganda pahalanya. Hendaknya daripada perbuatan kebaikan kepada ibu bapa sebagaimana datang dari hal itu hadis-hadis, dan barangkali yang menjadi sebab atas demikian kebaikan apa yang diderita ibu bapa dari letihnya mengandung serta segala kesukaran dan masyakat melahirkan dan biaya menyusui, mendidik, kesayangan dan kekhawatiran berlebihan, wallahu alam. Dan sungguh pernah berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku? Artinya yang berhak mendapatkan kebaikan dariku atas hubungan. Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa ya Rasul? Jawabnya Rasul, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kemudian jawabnya lagi, bapakmu. Sampai 3 kali Rasul mengatakan ibumu, setelah itu baru bapakmu. Sebagaimana wajib atas manusia bahwa ia berbuat kebaikan kepada ibu bapanya pada masa hayat keduanya. Masa hidupnya mesti berbakti kepada kedua orang tua tentunya. Demikian pula semestinya bahwa ia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah wafat. Caranya adalah dengan berdoa, dengan memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, dengan bersedekah untuk keduanya, membayar segala hutangnya, ya, meluaskan segala wasiat keduanya, menghubungi tali kekeluargaan keduanya, berbuat kebaikan kepada teman-teman keluarganya dan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya di masa hidupnya. Maka demikian itu adalah terbilang dari kesempurnaan berbuat kebaikan kepada keduanya. Sebagaimana datang hadis-hadis berkenan dengan hal ini di dalam doa bagi mayit, istighfar baginya, sedekah untuknya adalah sangat manfaat dan banyak pahala bagi mayit mengalir. Maka seyogianya bagi manusia bahwa tidak lalai atas demikian itu terhadap hak ibu bapanya, terutama terhadap hak orang lain daripada mereka, daripada kaum kerabat, orang-orang yang mempunyai hak atasnya dan kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab.